Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa senantiasa lisan ini basah dengan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan keimanan di hati kita. Allah Subhanahu wa taala masih meneguhkan hati kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini melangkahkan kaki kita untuk datang di majelis ilmu, untuk datang di taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betapa banyak orang di luar sana mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang di luar sana mendengar ada pengumuman kajian yang sangat banyak, akan tapi hati mereka belum Allah Subhanahu wa taala bukakan, sehingga mereka tidak datang ke tempat yang mulia ini. Yang kedua, jamaah sekalian, tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah memberkahi waktu kita dan menjadikan amalan kita ini sebagai pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka tema kajian kita pada malam hari ini adalah penyesalan yang tidak berarti. Penyesalan yang tidak berarti. Tentu kita hidup di muka bumi ini pasti pernah merasakan penyesalan. Semuanya kita pasti pernah menyesal. Entah itu penyesalan yang berkaitan tentang urusan dunia, seseorang bangkrut di dalam bisnisnya misalkan, atau penyesalan tentang masalah akhirat, yaitu ketika seseorang tidak bisa memaksimalkan semaksimal mungkin waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia untuk beribadah semaksimal mungkin. Semuanya kita pasti akan merasakan penyesalan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, penyesalan itu ada 3, jemaah. Penyesalan itu ada 3, atau penyesalan itu ada 2. Yaitu yang pertama, penyesalan manusia ketika di dunia. Penyesalan manusia ketika di dunia, tentu penyesalan itu masih bermanfaat, masih ada faidahnya. Ketika seseorang menyesal ketika di dunia dikarenakan dia tidak bisa memaksimalkan semaksimal mungkin waktu yang Allah berikan kepada dia untuk beribadah kepada Allah, maka dengan penyesalannya kemudian dia berubah menjadi orang yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu adalah penyesalan yang bermanfaat. Kapan penyesalan itu bermanfaat? Ketika penyesalan itu masih di dunia. Akan tapi yang kedua, ada penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Penyesalan yang tidak berarti, yaitu penyesalan seseorang ketika sudah meninggal dunia. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal ketika di akhirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an menyebutkan penyesalan-penyesalan orang ketika di akhirat. Banyak sekali ayatnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un." Sampai-sampai ketika telah datang kepada salah satu di antara kalian kematian, rabbirji'un, maka orang ini akan mengatakan, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi." Yaitu apa? Sudah datang kematian kepada dia, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan kembali ke dunia. Untuk apa dia meminta Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku di dunia agar aku bisa melakukan amalan yang mana amalan tersebut aku tinggalkan ketika di dunia. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla, seakan-akan tidak mungkin. Tidak mungkin orang sudah meninggal dunia kemudian Allah hidupkan lagi, tidak mungkin. Karena itu Allah mengatakan kalla, seakan-akan tidak mungkin kamu akan dihidupkan lagi. Karena itu apa? Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita maksimalkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah penyesalan semata saja. Tidak ada faidahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu hanya penyesalan saja yang tidak berguna, yang tidak ada faidahnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di hadapan mereka ada barzakh. Sedangkan di belakang mereka ada barzakh. Barzakh itu dinding besar yang menghalangi mereka dari kehidupan dunia. Maksudnya apa? Tidak mungkin lagi. Karena alamnya sudah beda gitu kan. Alamnya sudah alam barzakh. Tidak mungkin lagi orang berada di alam barzakh kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan lagi ke alam dunia. Itu adalah permintaan yang sia-sia dan itu adalah penyesalan yang tidak berarti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Allah memerintahkan kepada kita, wa anfiqu, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian atas apa-apa yang kami berikan kepada kalian. Rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah perintahkan kita untuk berinfak. Kenapa seperti itu? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepada kalian kematian. Kalau sudah datang kematian nanti menyesal, tidak bisa berinfak. Dengan itu kata Allah, berinfaklah sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqul, maka dia akan menyesal ketika sudah datang kematian. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, duhai seandainya engkau akhirkan ajalku sedikit saja. Ini perkataan orang-orang yang menyesal ketika di akhirat. Ketika dia di dunia tidak memperbanyak sedekah. Maka dia mengatakan kepada Allah ketika sudah dicabut nyawanya, ya Allah, duhai seandainya engkau panjangkan umurku. Untuk apa? Dia ngomong seperti itu. Fa'as-saddaqa, agar aku bisa bersedekah. Lihat. Penyesalan akan tiba di akhir. Fa'as-saddaqa, agar aku bisa bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah membantah perkataannya. Sungguh Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang ketika ajalnya sudah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu adalah penyesalan seseorang ketika di akhirat setelah dicabut nyawanya. Ada penyesalan yang lebih menyedihkan lagi dibanding penyesalan yang kita sebutkan barusan, yaitu penyesalan seseorang ketika sudah melihat di depan matanya neraka yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Itu adalah penyesalan yang luar biasa menyedihkan sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya,
Walau tara id wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Walau tara, yaitu tatkala engkau melihat wahai Muhammad, id wuqifu, ketika mereka orang-orang yang ketika di dunia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wuqifu 'alan nar, mereka dihadapkan di depan mata mereka neraka jahanam. Faqalu, maka mereka akan mengatakan, ya laitana nuraddu, duhai seandainya kita dikembalikan lagi ke dunia. Wala nukadzibu bi ayatina, duhai seandainya kita ketika di dunia tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Wa nakuna minal mu'minin, duhai seandainya kita dikembalikan, maka kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Lihat penyesalan yang tidak berarti ketika apa? Ketika dia sudah melihat azab di depan mata dia. Tidak ada artinya. Ya. Allah akan melakukan apa? Janjinya. Allah akan apa? Allah akan apa? Benar-benar apa? Memberikan apa yang dia janjikan. Ketika kita di dunia, Allah janjikan orang-orang yang bermaksiat neraka, maka Allah berikan neraka. Allah janjikan orang-orang yang berbuat baik surga, Allah akan kabulkan permintaannya. Ataupun apa? Allah akan kabulkan apa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan penyesalan yang sangat luar biasa dahsyatnya, yaitu penyesalan seseorang ketika sudah melihat di depan matanya neraka yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Itu luar biasa penyesalannya. Bagaimana tidak jemaah? Bagaimana tidak? Neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan luar biasa dahsyatnya. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, panas apinya saja 70 kali lipat daripada api dunia. Jika seandainya kita tidak bisa bersabar dengan api dunia yang satu levelnya, maka bagaimana mungkin kita bisa bersabar dari api neraka yang levelnya 70 kali lipat panasnya daripada api dunia. Oleh karena itu wajar ketika mereka menjadi orang-orang yang paling apa? Yang paling sengsara, penyesalan yang sangat tidak berarti, penyesalan yang sangat buruk. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan, ya, saking ngerinya neraka jahanam ini, Allah Subhanahu wa taala apa? Ciptakan neraka jahanam ini, ya, sangat dalam sekali nerakanya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan kalau seandainya batu ya dilemparkan dari atas neraka jahanam, maka selama 70.000 tahun belum sampai ke dasar neraka jahanam. Itu saking apa? Saking dalamnya neraka jahanam. Karena itu jangan sampai seseorang merasa aman dari neraka jahanam, sedangkan neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sangat luas dan sangat dalam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara penyesalan yang sangat luar biasa, penyesalan yang paling dahsyat yang dialami oleh orang-orang ketika di akhirat, yaitu apa? Ketika mereka melihat di depan mata mereka neraka yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa taradh dhalimina lamma ra'awul adzab, dan engkau akan melihat wahai Muhammad orang-orang yang ketika di dunia berbuat zalim, lamma ra'awul adzab, ketika mereka di akhirat melihat azab Allah yaitu neraka, yaqulun, mereka akan mengatakan, hal ila maraddin min sabil, ya Allah, apakah masih ada jalan kembali lagi? Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali di dunia. Akan tapi apa? Itu permintaan yang sia-sia, tidak mungkin, mustahil, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menceritakan penyesalan orang yang sudah dihadapkan di depan mata dia neraka jahanam. Allah berfirman, wa hum yastarihuna fiha. Orang-orang ketika di neraka jahanam mereka yastarihun, berteriak menangis. Wa hum yastarihuna fiha, mereka ketika di neraka jahanam mereka menangis. Apa yang mereka katakan? Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka jahanam. Na'mal salihan, hidupkan kami ke dunia agar kita bisa apa? Melakukan amal soleh. Lihat, permintaan yang sia-sia, penyesalan yang tidak berarti lagi. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amalan yang dahulu kita lakukan. Dahulu kita melakukan amalan jelek, ya Allah
kalau engkau hidupkan kami lagi, kami akan melakukan amalan baik. Awalam nu'ammirkum, lalu Allah jawab permintaan mereka. Wahai orang-orang penghuni neraka, awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah berikan kepada engkau umur yang panjang? Nah, karena itu umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah hujah bagi kita ketika di akhirat. Allah sudah berikan kepada kita umur, dan umur itu cukup panjang bagi kita. Nah, karena itu dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad itu diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yujawizu dzalik, dan sedikit yang umurnya melebihi berapa? 70 tahun. Dalam hadis lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, semakin Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur seseorang, itu semakin menjadi hujah bagi dia. Ya, semakin menjadi apa? Hujah bagi dia. Semakin panjang umurnya, semakin hisabnya luar biasa. Semakin hujahnya banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, bukankah kami ketika di dunia sudah panjangkan umur kalian? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, yang seharusnya bisa menjadikan seorang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nadhir, bukankah sudah datang kepada kalian seseorang pemberi peringatan, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhuku, tambah sedih lagi mereka. Allah katakan kepada mereka, fadhuku, maka rasakanlah adab itu. Fama lidh-dhalimina min nasir, orang zalim tidak mungkin ada penolongnya. Lihat, sudah mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kepada mereka pula, fadhuku, rasakanlah. Ya, itu adalah apa? Buah dari apa yang engkau lakukan ketika di dunia. Orang zalim tidak ada penolongnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, menceritakan keadaan orang-orang yang dia melihat neraka jahanam di akhirat. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim, engkau akan melihat wahai Muhammad ketika orang-orang yang mujrim itu orang-orang yang bermaksiat, nakisu ru'usihim, kepala mereka lesu, dingkluk kepalanya, sedih. Nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka apa? Menundukkan kepala mereka di depan Tuhan mereka, sedih, lesu kepalanya. Dan mereka mengatakan kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami itu sudah sadar, kembalikan kami di dunia, kami sudah sadar, kami sudah bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Wa sami'na, kami sudah bisa mendengar ya Allah, mana yang baik, mana yang buruk. Farji'na, maka kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, agar kami beramal soleh. Inna muqinun, kami adalah orang-orang yang apa? Yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa? Itu adalah permintaan yang sia-sia, dan itu adalah penyesalan yang tidak berarti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan pendahulu kita, yaitu ulama-ulama salaf, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyesal ketika di dunia. Karena itu kita katakan, kalau penyesalan kita itu adalah penyesalan ketika di dunia, maka itu ada manfaatnya. Kenapa? Karena dengan penyesalan itu kita bisa memperbaiki diri kita, kemudian apa? Berupaya semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama salaf, mereka banyak sekali disebutkan dalam suatu riwayat, mereka menyesal ketika di dunia. Mereka menyesal ketika apa? Di dunia. Penyesalan mereka ketika di dunia disebutkan suatu riwayat dari Ibnu Mas'ud. Siapa tidak mengenal Ibnu Mas'ud, sahabat yang sangat mulia. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ini perkataan yang sangat luar biasa, semoga bisa menjadi motivasi bagi kita dan bisa kita pegang perkataannya Ibnu Mas'ud ini. Beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in, aku tidak menyesal terhadap sesuatu apapun. Aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu apapun. Nadmi, akan tapi penyesalanku, ala yaumin gharabat syamsuhu, penyesalanku adalah ketika hari itu sudah tenggelam mataharinya, naqasa fihi ajali, otomatis umurku akan berkurang, ya kan? Ketika matahari tenggelam, otomatis apa?
Umur kita apa? Umur kita berkurang karena berganti hari. Gitu kan? Walam yazid fihi amali. Akan tapi apa? Amalanku tidak bertambah. Ini yang dikhawatirkan oleh Ibnu Mas'ud. Ini yang disesalkan oleh Ibnu Mas'ud. Penyesalan Ibnu Mas'ud adalah ketika hari sudah mulai tenggelam mataharinya. Pada waktu itu umur kita berkurang, akan tapi apa? Amal kita tidak bertambah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk apa? Introspeksi diri setiap hari. Bukan setahun sekali ketika Ramadan, bukan. Introspeksi diri itu setiap hari. Ketika sudah menjelang matahari tenggelam, lihat, ya Allah, amalan apa yang sudah aku lakukan di hari ini? Apakah amalanku di hari ini lebih banyak daripada amalanku sebelumnya? Introspeksi diri sebelum apa? Sebelum apa kita tidur. Ketika apa? Ketika matahari sudah tenggelam. Ketika matahari sudah apa? Sudah tenggelam, introspeksi setiap hari. Besoknya lagi, ya Allah, apakah amalanku lebih banyak hari ini daripada hari kemarin? Terus. Oleh karena itu setiap hari semakin bertambah amalan. Tidak itu saja, tidak stuck di itu saja. Ya tidak apa cuma di di tempat itu saja. Kita terus update amalan kita. Misalkan hari ini kurang, maka hari besoknya kita tambahkan. Dan itu yang dilakukan oleh ulama salaf. Mereka ketika menjelang tidur, maka mereka berpikir, apakah amalan mereka bertambah di hari ini dibanding hari kemarin, atau dosa mereka yang lebih banyak? Itu yang dilakukan oleh ulama salaf sebelum mereka tidur. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika ingin menyesal, sekarang waktunya untuk menyesal. Karena kelak ada waktu di mana penyesalan itu sudah tidak berarti lagi, yaitu penyesalan seseorang ketika sudah meninggal dunia. Oleh karena itu kalau ingin menyesal, sekarang waktunya. Sekarang waktunya perbaiki hati kita, perbaiki amal kita, perbaiki kualitas ibadah kita, manfaatkan waktu kita. Waktu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah akan tanya tentang apa nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, lihat, Ibnu Mas'ud menyesal dikarenakan apa? Umurnya bertambah, akan tapi amalannya tidak bertambah. Ya kan? Itu yang yang disesalkan oleh Ibnu Mas'ud. Padahal jemaah, padahal kalau kita perhatikan luar biasa sekali amalannya siapa? Ibnu Mas'ud. Luar biasa sekali amalannya Ibnu Mas'ud, sahabat yang sangat mulia. Di antara hadis yang menyebutkan luar biasanya amalan Ibnu Mas'ud, meskipun dalam suatu riwayat disebutkan dia menyesal, ya kan? Dikarenakan amalannya sedikit, disebutkan dalam suatu riwayat. Suatu ketika, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yajtani siwakan, yaitu mengambil siwak, naik pohon kemudian memotong siwak. Dan ini kita kalau di Arab dulu, siwak itu tinggal motong saja di pohonnya. Mungkin kalau kita di sini harus beli, ya kan? Akan tapi kalau di negeri Arab sana, di pinggir-pinggir padang pasir itu luar biasa pohon siwak. Antum berangkat mau ke masjid, pinggir jalan ada, tinggal potong, bawa gunting, selesai siwak. Ya, karena itu orang-orang Badui biasanya mereka ketika sebelum ke masjid mereka panen siwak terlebih dahulu. Mereka memotong ranting-ranting siwak, kemudian mereka rapikan menjadi rapi, kemudian mereka taruh di sop paling depan agar orang yang mau mengambilnya mereka ngambil. Lihat, kebaikan yang kelihatannya ringan akan tapi pahalanya pahalanya luar biasa, besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam suatu hadis disebutkan orang yang bersiwak itu akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. As-siwaku madharatun lil fam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siwak itu bisa membersihkan gigi. Wa mardatun lirrabb, akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, amalan yang kecil akan tapi pahalanya pahalanya luar biasa sekali. Kita kembali ke Ibnu Mas'ud yang tadi menyesal dikarenakan amalannya padahal amalannya luar biasa. Maka ketika Ibnu Mas'ud sedang memetik ranting-ranting siwak,
Wa kana daqiqas saqain. Di antara sifatnya Ibnu Mas'ud itu betis kakinya itu apa? Kecil, kurus. Ya kan? Faja'alatir rihu takfa'uhu. Maka apa? Angin menerbangkan kainnya, kemudian kelihatan betisnya. Fadhahikal qaumu minhu. Maka para sahabat tertawa. Dibikin candaan oleh apa? Para sahabat. Ketawa para sahabat. Oh, kecil sekali betisnya. Kecil sekali apa? Betis kakinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Maka Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mimma tadhakun, apa yang kalian tertawakan? Qalu ya Nabi Allah min diqqati saqaihi. Kami tertawa karena betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil sekali ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Lahuma, sungguh betisnya Ibnu Mas'ud kelak di akhirat asqal minal mizan min Uhudin, lebih berat daripada gunung Uhud. Luar biasa sekali. Ini menunjukkan apa? Amalnya Ibnu Mas'ud apa? Luar biasa. Lihat, amalan yang seluar biasa itu suatu hari dia menyesal dikarenakan apa? Tidak menambah apa? Tidak menambah amalannya. Lalu bagaimana dengan kita jemaah yang setiap hari melakukan dosa? Ya, terkadang kita malas-malasan melakukan ibadah yang sifatnya wajib, terlebih-lebih ibadah yang sifatnya sunnah. Maka tentu kita adalah orang yang lebih banyak menyesal lagi dibanding Ibnu Mas'ud. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Mas'ud menyesal dikarenakan tidak bertambah amalannya, padahal Ibnu Mas'ud adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking bertakwanya, saking takutnya Ibnu Mas'ud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam suatu riwayat Ibnu Mas'ud itu, riwayat ini disebutkan oleh Abu Hayyan At-Taimi. Sami'tu mundu 30 sanatan. Aku mendengar sejak 30 tahun lamanya Ibnu Mas'ud kalau melewati tukang pandai besi, maka apa? Fasaqata, Ibnu Mas'ud pingsan. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya kepada neraka yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Lihat, luar biasa ketakwaannya ini. Akan tapi apa? Di suatu hari dia menyesal. Suatu hari dia apa? Dia menyesal. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari mendengarkan ancaman neraka? Ayat-ayat neraka setiap hari kita dengar. Ya. Bahkan apa? Kita tiap hari mendengarkan kajian ustaz-ustaz menyebutkan tentang ngerinya neraka dan semisalnya. Akan tapi apa? Tidak menambah amalan kita. Akan tapi lihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu luar biasa. Meskipun amalannya besar, akan tapi apa? Suatu hari dia pernah menyesal dikarenakan apa? Amalannya tidak bertambah. Padahal amalannya sangat banyak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masih tentang Ibnu Mas'ud. Orang yang menyesal dikarenakan tidak bertambah amalannya, dan yang dia sesalkan adalah ketika apa? Sudah tenggelam matahari akan tapi amalannya tidak bertambah. Lihat. Dalam suatu riwayat disebutkan Ibnu Mas'ud adalah di antara orang yang doanya mustajab. Ibnu Mas'ud adalah orang yang doanya apa? Mustajab. Kalau dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjamin mustajabnya doanya Ibnu Mas'ud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam suatu riwayat disebutkan annahu kana fil masjid yata'u. Suatu hari disebutkan Ibnu Mas'ud suatu ketika di masjid dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk ke masjid wa huwa yaqul, maka Nabi mengatakan sal tu'ta, mintalah apa yang engkau minta Ibnu Mas'ud di dalam doamu, tu'ta, engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya doanya Ibnu Mas'ud adalah doa yang apa? Yang mustajab. Oleh karena itu terjadi bukan itu terjadi bukan tidak karena sebab, akan tapi apa? Karena Ibnu Mas'ud adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di antara ulama yang doanya mustajab siapa? Di kalangan tabi'in, Uwais Al-Qarni. Ya. Apakah mustajab doanya tidak ada sebab sama sekali? Tentu ada sebab. Dikarenakan apa? Uwais Al-Qarni adalah orang yang rela meninggalkan derajat menjadi sahabat. Dia rela tinggalkan itu semua demi berbakti kepada
kepada orang tua. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar, itu pasti ada pengorbanan yang sangat sangat besar. Ibnu Mas'ud adalah orang yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya doanya adalah doa yang mustajab. Maka kemudian Ibnu Mas'ud berdoa ketika sudah dijamin oleh Rasulullah bahwasanya doanya adalah doa yang mustajab, maka beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, saya berdoa, saya meminta kepadamu ya Allah, diberikan keimanan la yartad, sehingga dengan keimanan tersebut aku tidak menjadi orang yang murtad. Wa na'iman la yanfad. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar diberikan kenikmatan la yanfad, yang tidak pernah habis. Wa murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di antara doanya Ibnu Mas'ud, dia kelak ingin di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku bisa menjadi temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah, yaitu di surga yang paling tinggi. Lihat, Ibnu Mas'ud, orang yang doanya mustajab dan dijamin oleh Rasulullah, akan tapi dia pernah suatu hari menyesal dikarenakan kurang amalannya. Lalu bagaimana dengan kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara perkataan Ibnu Mas'ud yang sangat terkenal, beliau pernah mengatakan suatu perkataan, inna syarran nadamati nadamatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya penyesalan yang paling buruk, kata beliau, sesungguhnya penyesalan yang paling buruk adalah penyesalan seseorang ketika di hari kiamat. Oleh karena itu wajar kalau Ibnu Mas'ud ketika di dunia adalah orang yang banyak menyesal dikarenakan kurang ibadahnya, padahal ibadahnya sudah luar biasa. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita lihat dalam sirah-sirah ulama salaf terdahulu, maka kita akan dapatkan juga mereka adalah orang-orang yang menyesal ketika sudah dekat kematian kepada mereka. Padahal kita sudah sering mendengar luar biasanya ibadahnya ulama-ulama salaf terdahulu. Akan tapi mereka ketika menjelang meninggal dunia, mereka menyesal. Oleh karena itu disebutkan dalam suatu riwayat dari Mu'ad ibn Jabal. Ini yang akan kita ceritakan, Mu'ad ibn Jabal. Ya, Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an, sahabat yang mulia. Disebutkan dalam suatu riwayat ketika menjelang kematiannya Mu'ad ibn Jabal, maka dia mengatakan, innama abka ala dhama'il hawajir. Ketika ditanya, wahai Mu'ad, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Ini menjelang kematiannya Mu'ad ibn Jabal. Innama abka ala dhama'il hawajir. Maka ketika ditanya, beliau mengatakan sesungguhnya yang menyebabkan Mu'ad bin Jabal menangis karena karena dia sudah tidak bisa lagi puasa siang. Luar biasa. Dia menangis karena dia tahu bahwasanya umurnya sudah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bisa melakukan puasa lagi. Luar biasa ulama zaman dahulu. Wa qiyami laili syita. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat beliau menangis dikarenakan beliau sudah tidak bisa lagi melakukan salat qiyamul lail. Masya Allah. Wa muzahamatil ulama birrabbi inda hilakid dzikr. Beliau juga sedih dikarenakan beliau sudah tidak bisa lagi berdesak-desakan bersama ulama di majelis di majelis ilmu. Karena itu itu penyebab kesedihannya Ibnu Mas'ud ketika menjelang meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang, kesehatan masih ada di dalam tubuh kita? Tentu kita adalah seharusnya menjadi orang yang banyak introspeksi diri. Setiap hari kita introspeksi diri, setiap hari kita upgrade amalan kita, setiap hari kita upgrade keikhlasan kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga dalam suatu riwayat Baka Abdurrahman ibn Aswad. Ada seorang sahabat namanya seorang ulama namanya Abdurrahman ibn Aswad rahimahullah.
Disebutkan dalam suatu riwayat beliau menangis ketika menjelang kematiannya. Wa qala wa asafa, duhai celaka. Ini menjelang kematiannya, dekat dengan kematian, maka beliau menyesal. Dan beliau mengatakan, duhai celaka, ala saumi was shalah, saya sudah tidak bisa melakukan puasa lagi. Saya sudah tidak bisa melakukan salat lagi. Walam yazal yatslul qur'ana hatta mat. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, beliau menjelang meninggal dunia senantiasa membaca Al-Qur'an sampai Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Luar biasa. Kematian yang Kematian yang sangat indah. Itulah para ulama salaf. Mereka senantiasa menyesal ketika di dunia, bahkan ketika menjelang kematiannya mereka juga menyesal. Akan tapi mereka adalah bukan orang-orang yang menyesal ketika setelah kematian. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam suatu riwayat juga dari Yazid Ar-Raqashi, seorang ulama namanya Yazid Ar-Raqashi rahimahullah. Ketika menjelang kematiannya, wa qala abqa ala ma yaftuni min qiyamil lail. Dia menangis karena mendengarkan cerita temannya bahwasanya orang-orang sedang melakukan qiyamul lail. Nangis dia menjelang kematiannya. Karena dia sudah tidak bisa melakukan qiyamul lail. Luar biasa. Wasiyamun nahar, beliau menangis karena mendengar orang-orang sedang melakukan puasa, sedangkan dia sudah tidak bisa melakukan, sudah menjelang menjelang kematiannya. Summa baka, kemudian beliau Yazid Ar-Raqashi menangis jadi-jadian. Kemudian beliau meninggal dunia. Karena itu ulama salaf seperti itu. Mereka menyesal ketika di dunia, bahkan mereka ketika menjelang kematiannya mereka menyesal karena tidak bisa menambah amalan lagi. Ya, bukan karena dosa yang banyak yang mereka lakukan, akan tapi karena mereka tidak bisa menambah amalan lagi. Lalu pertanyaannya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa kiatnya? Lalu apa solusinya agar kita itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menyesal ketika setelah meninggal dunia? Apa kiatnya? Apa amalan yang harus kita lakukan? Maka tidak lain nasihat yang harus kita pegang adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara agar orang itu tidak menjadi orang yang menyesal setelah meninggal dunia, maka tidak lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah untuk melakukan amalan baik. Amalan baik itu jangan ditunda jamaah. Kalau kita sudah meniatkan untuk melakukan amalan baik, jangan tunda. Kita sudah ada niat untuk untuk berangkat taklim misalkan, jangan tunda. Bisa jadi setelah itu Anda tidak bisa melakukannya lagi. Kita sudah ada niatan untuk berpuasa sunnah, jangan tunda. Belum tentu besok kita bisa melakukan sholat sunnah lagi. Belum tentu umur kita panjang. Kalau toh umur kita panjang, belum tentu kita bisa melakukan. Bisa jadi kita sakit, iya atau tidak? Oleh karena itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan. Fasatakunu fitanun kaqita'il lail, ya, fasatakunu fitan kaqita'il lail. Kenapa Rasulullah memerintahkan untuk bersegera untuk melakukan amalan? Karena bisa jadi kelak akan datang sebuah fitnah, ya, yang fitnah itu seperti malam yang sangat gelap. Yusbihur rajulu mu'minan, pada waktu pagi seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumsi kafiran, sorenya sudah sudah kufur, murtad. Karena itu pentingnya ini bersegera untuk melakukan amalan. Kita tidak bisa menjamin keimanan kita. Kita tidak bisa menjamin kehidupan kita. Kita tidak bisa menjamin kesehatan kita. Karena itu kalau kita punya niatan baik, langsung lakukan. Langsung lakukan.
Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya, sebagian orang sore hari dalam keadaan beriman, kemudian pagi hari sudah dalam keadaan kufur, murtad, keluar dari apa? Islam. Yabi'u dinahu fi aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya hanya dengan sedikit dari kenikmatan apa? Kenikmatan dunia. Karena itu apa? Cara terbaik agar kita terhindar, ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal ketika di akhirat adalah apa? Kita menjadi seseorang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Orang yang bersegera melakukan apa? Amal baik. Jangan sampai ditunda-tunda. Contoh terbaik dari seorang figur yang senantiasa al-mubadarah, bersegera ketika melakukan amal baik. Contoh terbaik yang layak kita contohkan adalah apa? Rasulullah SAW. Rasulullah tidak hanya bersabda badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amal baik, kemudian Rasulullah tidak melakukannya. Tidak. Rasulullah adalah apa? Orang yang akhlaknya luar biasa, khuluqin azim, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu ketika beliau bersabda, pasti beliau juga apa? Praktekkan. Pasti beliau juga apa? Praktekkan. Oleh karena itu disebutkan dalam suatu riwayat, suatu ketika, hadis ini diriwayatkan dari Abu Saru'ah Uqbah ibn Harith, seorang sahabat namanya Uqbah ibn Harith radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu wara'an Nabi." Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, yaitu apa? Di Madinah. Salat al-asri, pada waktu itu saya salat asar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama summa qama musri'an. Biasanya Nabi itu ketika salam, setelah salam berzikir dulu, ya kan? Akan tapi ini setelah salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qama musri'an, langsung berdiri, lari ke belakang. Lari apa? Lari ke belakang. Fatakhatta riqaban nas. Bahkan sampai-sampai saking tergesah-gesahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyela-nyela pundaknya manusia. Minggir. Saya buru-buru. Saya buru-buru. Ila ba'di hujari nisaihi. Yang dituju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Ke kamar sebagian dari apa? Dari istrinya. Untuk apa dia lakukan? Untuk apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu? Fafazi'an nasu min sur'atihi. Bahkan pada waktu itu para sahabat kaget. Rasulullah kok buru-buru sekali? Ada apa ini? Kaget. Semua sahabat apa? Kaget. Tidak seperti apa? Seperti biasanya. Fa kharaja ilaihim. Kemudian Rasulullah kembali lagi ke masjid, kemudian apa? Berzikir. Kemudian apa? Berzikir. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Maka Rasulullah heran melihat sahabat. Ini sahabat ini kok pada apa? Kok aneh tatapannya kepada apa? Kepada saya. Ya kan? Qala, maka Rasulullah menceritakan agar sahabat tidak pernah penasaran. Maka Rasulullah mengatakan, "Dzakartu syai'an min tibrin." Kalian tahu tidak? Aku tadi tergesa-gesa setelah sholat karena aku mengingat bahwasanya di sebagian kamar istriku, aku mengingat aku memiliki potongan emas yang sedikit. Potongan emas apa yang sedikit. Tibr itu zahabul maksur, itu apa? Emas yang sudah dipotong. Ya, emas yang sudah dipotong. Kenapa Rasulullah bersegera ya untuk apa? Mengambil emas itu? Fakarihtu an yuhbisani. Aku tidak mau menahan emasku itu. Fa umirtu bikismatihi. Maka aku memerintahkan sahabat untuk mensedekahkan apa? Emas yang aku punya. Lihat, luar biasa. Bersegera langsung Rasulullah setelah sholat ketika ingat, oh iya saya punya emas, langsung disedekahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak menunggu apa? Tidak menunggu selesai apa? Selesai berzikir. Karena itu apa? Ketika amalan baik itu disegerakan, kita tidak tahu. Barangkali apa? Uang yang akan kita sedekahkan apa? Hilang? Gak ada yang tahu. Kalau kita ingin sedekah, maka apa? Segerakanlah. Kita tidak tahu. Esok hari kita masih kaya, ya kan? Kita tidak tahu. Ya, karena itu apa? Hidup ini apa? Seperti apa? Seperti roda berputar. Kadang hari ini kita di atas, besok kita di bawah. Hari ini kita di bawah, besok kita apa? Kita di atas. Allah berfirman, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas.
Itulah hari yang kami putarkan bagi manusia. Kadang orang di atas, kadang di bawah. Oleh karena itu apa? Ketika kita memiliki niat untuk melakukan kebaikan, lakukan, jangan ditunda sama sekali. Ya jangan apa? Jangan ditunda. Kita tidak tahu nasib kita setelahnya. Kita tidak tahu nasib kita setelahnya. Oleh karena itu Rasulullah lihat adalah contoh orang yang paling bersegera ketika melakukan apa? Melakukan kebaikan. Yaitu diantaranya apa? Sedekah. Azan belum azan ya? Lama azannya. Berapa menit lagi Pak? 5 menit? 10? 5? Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara contoh yang luar biasa dari para sahabat tatkala mereka bersegera melakukan amalan, maka ada seorang sahabat namanya itu Abu Dahdah Al-Ansari. Abu Dahdah Al-Ansari. Suatu ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat Allah yang berbunyi, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira." Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang baik? Maksudnya apa? Siapa yang mau bersedekah ya lillahi ta'ala di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berarti Allah butuh apa? Butuh pinjaman. Jangan disalah artikan. Oleh karena itu apa? Kalau orang ya belajarnya hanya dengan kitab saja, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Para ulama mengatakan, "Man kana syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min shawabihi." Kalau gurunya hanya kitabnya saja, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada apa? Kebenarannya. Karena itu kita perlu berguru. Kita perlu belajar dengan seorang ustadz. Kita perlu belajar dengan seorang syekh. Kita perlu belajar dengan seorang alim yang ada di bidangnya. Jangan kita apa? Paksakan untuk memahami dengan apa? Pikiran kita. Jadi karena itu apa? Sebagian orang Yahudi ketika memahami ayat ini salah kaprah. Ya, maka mereka mengartikan, oh, Allah Subhanahu wa taala meminta pinjaman kepada kita. Berarti Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Fakir. Karena itu di dalam Al-Quran Allah abadikan perkataan orang Yahudi. Qalu innallaha fakirun wa nahnu agniya. Kata orang Yahudi, sesungguhnya Allah itu fakir, miskin. Wa nahnu ahniya, dan kami adalah orang-orang yang kaya. Lihat, dikarenakan apa? Salah apa? Salah tafsir. Karena itu kebodohan orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Maka maksudnya dalam ayat ini, barang siapa yang bersedekah lillahi ta'ala, ya, fayudha'ifahu lahu at'afan katsira, Allah akan lipatkan kepadanya kelipatan yang sangat banyak. Maka ketika Abu Dahdah mendengar ayat ini dari telinganya, tidak pikir panjang, Abu Dahdah langsung apa? Bersegera di dalam melakukan apa? Amalan. Ya, maka apa? Wa innallaha la yuridu minal qard. Ya Rasulullah, kalau begitu apakah Allah mau menerima pinjaman dariku? Maksudnya apa? Kalau begitu apakah Allah mau menerima sedekah dariku? Maka Nabi mengatakan, "Na'am ya Abu Dahdah, jelas. Ya, Allah akan apa? Akan menerima sedekah apa? Sedekah darimu." Maka Abu Dahdah mengatakan, "Arini yadaka ya Rasulullah." Perlihatkan kepadaku tanganmu ya Rasulullah. Ya, inni qad aqraqtu rabbi azza wa jal haiti ya Rasulullah. Ya, mulai detik ini saya sedekahkan haiti. Haiti itu adalah apa? Kebunku yang sangat luas ini. Ya, hait itu adalah bustan, yaitu kebun. Sebutkan dalam suatu riwayat, kebunnya Abu Dahdah ini memiliki 600 pohon kurma. Luar biasa, 600 pohon kurma. Anda lihat YouTube ya, pohon kurma itu sekarang dijual mahal di Arab. Apalagi pohon kurma yang bibitnya sudah unggul, ya kan? Karena dengar itu satu pohon kurma harganya nyampe 100 juta. Satu pohon kurma yang sudah apa terbukti apa panennya luar biasa itu apa? 100 juta. Kalau 600 pohon kurma berapa? Luar biasa sekali. Ya, 100 juta dikali apa? 600. Berarti berapa? Berapa Pak? 100 juta dikali 6 miliar. 6 miliar, ya kan? Jadinya 6 miliar. 6 miliar zaman dahulu. Oleh karena itu antum jangan heran kalau sekarang
Orang bersedekah 1 M, 100 juta, orang zaman dahulu lebih banyak lagi. Terlebih-lebih kalau kita dengar Utsman bin Affan bagaimana ketika bersedekah, ya. Tetapi waktu tidak mungkin cukup untuk kita sebutkan Utsman. Taib, intinya Abu Dahdah ini langsung ketika mendengar ayat tentang anjuran untuk sedekah langsung apa? Dia jabat tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya berikan kepada kamu kebun kurma saya yang ada apa? Yang ada di dalamnya 600 pohon apa? Pohon kurma." Wa Ummu Dahdah fi wa iyaliha. Disebutkan dalam suatu riwayat, Ummu Dahdah masih di dalam di situ. Ummu Dahdah itu berarti siapanya? Istrinya Abu Dahdah, ya kan? Istrinya. Ya, berarti anaknya namanya Dahdah. Anaknya namanya apa? Dahdah. Ini namanya laqab, ya kan? Kunyah, ya. Berarti apa? Istrinya masih di dalam apa? Masih di dalam pohon kurma dan dia masih memakan apa? Memakan buah kurma. Maka apa kata Abu Dahdah? Qala akhriji, keluar wahai istriku. Keluar, langsung disuruh keluar. Luar biasa keimanan orang zaman dahulu. Itu sudah bukan hakmu. Itu sudah aku sedekahkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, keluar. Sudah bukan hakmu. Maka apa? Akhriji minal bustan faqad aqradtuhu Rabbi azza wajalla. Ya. Nah, oleh karena itu dalam suatu riwayat disebutkan, ya, ketika Abu Dahdah ini mensedekahkan kebun kurmanya yang ada 600 pohon itu apa? Disebutkan dalam suatu riwayat, Ummu Dahdah masih bersama si Dahdah anaknya, ya, sedang apa? Sedang memakan apa? Memakan kurmanya. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat. Bahkan ketika mendengar bahwasanya apa? Abu Dahdah sudah mensedekahkan kebunnya, maka apa? Langsung dilepeh kurma yang sudah apa? Di dalam. Takut, ya. Seakan-akan apa? Ummu Dahdah ingin benar-benar sedekah, benar-benar murni lillahi taala. Bahkan apa? Kurma yang sudah di mulutnya langsung apa? Dibuang. Karena sudah tahu itu bukan haknya. Seakan-akan mereka ingin benar-benar bersedekah ikhlas lillahi taala. Ikhlas lillahi taala. Luar biasa ulama zaman dahulu ketika apa? Musabaqah fil khair, ketika apa? Mereka bersegera di dalam melakukan kebaikan. Aku lupa lihada. Subhanakallah bihamdik. Kita teruskan setelah adzan sekitar 5 menit. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah dengarkan sebelumnya bahwasanya tidak ada cara lain untuk terhindar dari penyesalan setelah kematian kecuali memegang nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Bersegera untuk melakukan kebaikan. Di kesempatan yang terakhir ini, maka kita akan sebutkan bagaimana orang-orang miskin di kalangan para sahabat, yaitu para sahabat yang mereka miskin, mereka juga di antara orang yang semangat untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Disebutkan dalam suatu riwayat. Riwayat ini dari Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang mulia, ma'ruf, yang tentu kita sering mendengarnya. Anna nasan min ashabin Nabi, ada segerombolan orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-fuqara, yang mereka ini adalah orang-orang apa? Fakir, miskin. Qalu lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dhahaba ahlud duthur bil ujur, orang-orang kaya sudah meninggal mendahului kita dengan pahala yang sangat banyak. Paham tidak? Orang-orang kaya sudah meninggal mendahului kita dengan pahala yang sangat banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami apa? Kami sholat. Orang-orang kaya bisa sholat, tidak bisa. Orang-orang miskin tidak bisa sholat, sama gitu kan. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami juga apa? Puasa. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, yaitu apa? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim wala natasaddaq. Dan mereka telah mendahului kita dengan amal-amal sedekah, akan tapi apa? Kita tidak bisa melakukannya ya Rasulullah. Luar biasa. Mengadu kepada siapa? Kepada Rasulullah.
Seakan-akan mereka itu ingin, sebagaimana orang kaya bisa sodakoh, kita juga bisa sodakoh. Tapi kendalanya kita nggak punya uang gitu kan. Ya, ini saking apa? Saking semangatnya mereka apa? Untuk meraih apa? Meraih amalan yang sangat banyak, ya, agar setara dengan orang-orang apa? Orang-orang yang kaya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Perhatikan, apa kata Rasulullah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih subhanallah yang kalian ucapkan adalah apa? Sedekah. Karena itu apa? Itu subhanallah. Kata-kata subhanallah adalah sedekah. Dihitung apa? Sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya. Ya, semua itu pasti ada apa? Semua itu pasti ada solusinya. Karena itu Rasulullah memberikan apa? Solusi. Oh iya, kalian tidak memiliki uang, nggak mungkin kalian sedekah menggunakan apa? Uang. Karena itu Rasulullah mengatakan sesungguhnya setiap tasbih yang kalian ucapkan adalah apa? Sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar itu juga apa? Sedekah. Karena itu perbanyak kita takbir, tahmid. Lebih-lebih kita adalah orang apa? Orang miskin. Lebih-lebih kita adalah orang apa? Orang miskin, ya. Baik. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kullu tahmidatin, setiap ucapan alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap kata apa? La ilaha illallah itu juga apa? Bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amrun bil ma'ruf, ketika kita berdakwah memerintahkan kebaikan itu adalah apa? Sedekah. Wa nahyu anil munkar sedekah. Bahkan ketika kita apa? Melarang kemungkaran, kita mencegah kemungkaran, itu diantara apa? Sedekah yang dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka faqalu ya Rasulullah, maka mereka juga bertanya kepada Rasulullah, oh begitu ya Rasulullah, oh iya. Berarti mulai sekarang kami apa? Kami akan memperbanyak apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Mereka juga masih menanyakan tentang pahala. Apakah kalau kita mendatangi istri kami, ya, kemudian kami mencurahkan syahwat kami kepada istri kami, apakah itu bernilai pahala ya Rasulullah? Ya, saking inginnya mendapatkan apa? Pahala yang sangat banyak. Maka Rasulullah mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizr. Bukankah kalian telah mengetahui kalau seseorang tidak meletakkan pada tempatnya, yaitu apa? Ya, meletakkan syahwatnya pada tempatnya, bukankah itu sebuah keharaman? Ya, yang tidak pada tempatnya, maksudnya apa? Berzina. Apakah itu sebuah keharaman? Tentu ya Rasulullah, itu keharaman. Maka Rasulullah mengatakan, fakadzalika, maka begitu juga kebalikannya, ketika apa? Engkau meletakkan syahwatmu di tempat yang apa? Di tempat yang apa? Di tempat yang cocok, yaitu apa? Di tempat yang halal, yaitu apa? Istrimu. Maka apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diantara pahala bagimu. Karena itu apa? Di antara pahala bagi seorang apa? Seorang yang sudah berkeluarga adalah apa? Berhubungan intim kepada apa? Kepada istrinya, itu di antara pahala. Antum jangan anggap remeh. Karena itu apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, seseorang ketika menikah itu apa? Dia menyempurnakan setengah agamanya. Karena dengan menikah, ya, dengan itu apa? Pahala dia akan semakin banyak, ya, dibanding orang-orang yang apa? Yang jomblo. Semakin banyak istrinya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam suatu riwayat, masih tentang hadis yang kita sebutkan. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat li muslimin, ya, dari riwayat Muslim, masih tentang hadis yang kita sebutkan. Ya, faraja'a qaumun, dari Abu Hurairah. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah. Maka ketika mendengar tadi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang fuqara ini apa? Orang-orang fuqara ini pulang ke tempatnya masing-masing. Orang-orang fakir ini pulang ke tempatnya masing-masing. Faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal. Ternyata apa? Ya Rasulullah, yang engkau sabdakan kepada kami didengar juga oleh orang-orang kaya. Maksudnya apa? Orang-orang kaya sudah bersedekah dengan hartanya, dia juga bersedekah dengan apa? Dengan zikir. Rugi lagi kami ya Rasulullah. Ya, intinya apa? Rugi lagi kami ya Rasulullah. Ya, yang kau sabdakan ya Rasulullah didengar juga oleh orang-orang apa? Kaya. Akhirnya mereka ikut-ikutan apa? Berzikir. Sudah sedekahnya banyak, zikirnya juga apa?
juga banyak. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan apa yang tidak kita mampu. Sebisa mungkin kita melakukan kebaikan, akan tapi apa? Jangan sampai apa? Memaksakan sehingga menyebabkan apa? Kemadharatan bagi kita dan sebisalnya. Oleh karena itu apa? Ini diantara contoh kasus yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana para sahabat yang mereka dalam keadaan fakir miskin, akan tapi apa? Masih tetap berlomba-lomba untuk melakukan apa? Kebaikan. Masih tetap bersegera untuk melakukan apa? Kebaikan. Karena mereka faham. Ya, di antara sebab yang menyelamatkan mereka dari penyesalan ketika di akhirat adalah apa? Bersegera untuk melakukan apa? Melakukan kebaikan. Kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita. Allah menjadikan amalan kita ini sebagai pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya dari syaitan. Dan dari saya pribadi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.